bertempat di Hotel Mansinam Beach, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta bimbingan teknis atau BIMTEK Kepaniteraan dan Kesekretariatan Sewilayah Hukum PTA Papua Barat pada Kamis 21 September 2023. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PTA Papua Barat, Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM-Hum, yang diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, seluruh pejabat fungsional dan struktural PTA Papua Barat serta Ketua, Hakim dan seluruh pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Papua Barat. Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Hakim Tinggi PTA Papua Barat sebanyak 3 orang, Sekretaris PTA Papua Barat, dan Ketua PA Kaimana. Khusus untuk PA Kaimana, kegiatan ini menjadi momentum bersejarah karena telah dilantiknya Saiin Ngalim SHIMM sebagai Ketua PA Kaimana yang ketiga. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan BIMTEK Kepaniteraan dan Kesekretariatan Sewilayah Hukum PTA Papua Barat yang dibuka langsung oleh Ketua PTA Papua Barat yang didampingi oleh Wakil Ketua dan Sekretaris PTA Papua Barat serta disaksikan oleh seluruh peserta BIMTEK dari Peradilan Agama Sewilayah Hukum PTA Papua Barat. Kegiatan BIMTEK ini diawali dengan pemaparan capaian kinerja dari masing-masing Satker Sewilayah Hukum PTA Papua Barat. Ketua PA Kaimana yang baru, Saiin Ngalim SHIMM, turut menyampaikan laporan capaian kinerja PA Kaimana periode triwulan 3 tahun 2023. Di antaranya meliputi bidang manajemen peradilan, penyerapan anggaran dan progres pembangunan gedung kantor PA Kaimana, serta kinerja pelayanan publik. Dengan adanya pemaparan capaian kinerja ini tentunya sebagai bentuk monitoring dan evaluasi PTA Papua Barat terhadap seluruh satker yang berada di wilayah hukum PTA Papua Barat, termasuk PA Kaimana. Terlebih bagi PA Kaimana khususnya untuk senantiasa berbenah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pencari keadilan di wilayah hukum PA Kaimana. Dalam sambutannya, Ketua PTA Papua Barat Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM-Hum memaparkan nilai filosofi moto pelayanan PTA Papua Barat yaitu kami, komitmen, akuntabel, melayani, dan istiqomah. Beliau juga menyampaikan harapannya agar tetap semangat dalam menjalankan tugas, selalu berbenah demi kemajuan lembaga peradilan kita, semoga senantiasa terjaga kebersamaan dan terus meningkatkan kinerja satuan kerja masing-masing. Kegiatan bimbingan teknis kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat diawali dengan materi proses beracara manual dan atau elektronik tingkat banding oleh Wakil Ketua PTA Papua Barat Dr. Andus Abdul Ghafur SHMH. Kegiatan yang dipandu oleh Hajah Hoiriah SAG MH Panitera Muda Hukum Banding PTA Papua Barat tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan seluruh pejabat struktural serta fungsional kepaniteraan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Papua Barat. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua PTA Papua Barat menegaskan bahwa proses beracara banding secara manual maupun secara elektronik menjadi sangat penting diketahui baik oleh hakim maupun tenaga teknis kepaniteraan. Adapun yang menjadi acuan dasar proses beracara secara banding diantaranya adalah Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung terkait proses beracara secara elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Beliau mengajak peserta agar senantiasa melaksanakan kegiatan sharing session antar pengadilan agama sewilayah hukum PTA Papua Barat, guna saling berbagi pemahaman, ilmu, pengetahuan, serta pengalaman, agar solusi permasalahan di satker masing-masing dapat dengan mudah terselesaikan dengan baik. Sementara untuk BIMTEK Kesekretariatan mengambil tema transformasi digital manajemen aparatur sipil negara melalui pembangunan sistem informasi ASN dengan narasumber analis kepegawaian Kantor Regional 14, Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua Barat.
Dalam materinya, narasumber mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia terkait salah satu fokus utama Indonesia dalam mencapai Recover Together, Recover Stronger adalah transformasi berbasis digital. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung cita-cita Indonesia, maka BKN kemudian melakukan pembaharuan digital guna mendukung secara masif dan progresif digitalisasi manajemen ASN. Seperti aplikasi MySAPK, SIASN, Helpdesk e-Kinerja. Aplikasi inilah yang kemudian mendukung kerja manajemen ASN secara digital guna memudahkan monitoring, evaluasi data pegawai secara terpusat, tersistematis, terstruktur, dan terdokumentasi menjadi jauh lebih baik. Beliau juga menekankan bahwa melalui transformasi digital manajemen ASN, khususnya terkait akurasi data ASN, akan memudahkan BKN dalam pengelolaan database ASN, sehingga integrasi, peremajaan ataupun pembaharuan data ASN semakin mudah dan cepat. Kegiatan yang dipandu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Papua Barat Syamsul Bahri SHI tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional pengadilan agama sewilayah hukum PTA Papua Barat. Di ujung kegiatan bimbingan teknis kepaniteraan, PTA Papua Barat menghadirkan narasumber kunci yang mulia Dr. Haji Edi Riyadi SHMH, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan dengan tema eksistensi dan perkembangan hukum waris Islam serta teknik penanganan perkara waris tersebut dipandu langsung oleh Wakil Ketua PTA Papua Barat, Dr. Randus Abdul Ghafur SHMH, dan diikuti oleh pimpinan PTA Papua Barat, hakim tinggi dan seluruh pejabat struktural serta fungsional kepaniteraan PTA Papua Barat dan Ketua, Wakil Ketua, hakim dan seluruh pejabat struktural serta fungsional kepaniteraan pengadilan agama sewilayah hukum PTA Papua Barat. Dalam penyampaian materinya, narasumber Edi Riyadi lebih menekankan pada diskusi hukum baik menyangkut perkara kewarisan maupun permasalahan hukum lainnya selain kewarisan. Dalam kegiatan ini, peserta larut dengan diskusi, mengangkat permasalahan yang dihadapi dan menarik perhatian di satker masing-masing. Mulai dari hakim tinggi hingga para hakim tingkat pertama berebut menanyakan solusi penyelesaian perkara yang sering terjadi di satker masing-masing. Narasumber menekankan bahwa hakim itu bukan saja menegakkan hukum, tapi lebih dari itu, hakim harus lebih menegakkan keadilan. Di akhir materinya, Yang Mulia Edi Riyadi memberi penjelasan tentang kedudukan ahli waris, mulai dari sebab mewarisi hingga sebab terhalang untuk mewarisi, termasuk hibah dan wasiat dalam perkara kewarisan. Kegiatan yang berlangsung 4 jam non-stop tersebut kemudian diakhiri dengan foto bersama. Akhirnya, bimbingan teknis kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan agama sewilayah hukum PTA Papua Barat ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM Hum, pada Jumat malam 22 September 2023. Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Hakim Agung Kamar Agama Yang Mulia Dr. Haji Edi Riyadi SHMH. Dalam sambutannya, Ketua PTA Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta BIMTEK yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias dan penuh semangat hingga akhir kegiatan. Beliau berpesan semoga segala ilmu, pengetahuan, diskusi, dan sharing yang diterima selama kegiatan ini dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas-tugas di satuan kerja masing-masing, demi menjamin pelayanan prima kepada seluruh pencari keadilan. Ketua PTA lebih khusus menyampaikan terima kasihnya kepada Yang Mulia Dr. Haji Edi Riyadi SHMH atas kehadiran beliau di tengah-tengah keluarga besar PTA Papua Barat dan berkenan memberikan pencerahan ilmu, pengetahuan, berbagi pengalaman, semangat dan motivasinya kepada peserta BIMTEK. Di akhir acara, PTA Papua Barat juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Papua Barat atas raihan prestasi-prestasi serta kinerja terbaik selama periode Triwulan 2 tahun 2023. Khusus untuk Pengadilan Agama Kaimana berhasil menyabat 4 kategori, yaitu mediasi terbaik, CCTV terbaik, DIPA 04 terbaik, dan validasi keuangan terbaik. Tentu, melalui apresiasi dan penghargaan yang diperoleh PA Kaimana menjadikan semangat baru lagi untuk selalu berusaha memperbaiki kinerja serta bekerja dengan sebaik-baiknya secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai utama Mahkamah Agung RI dan core values berakhlak.
Besar harapannya segenap keluarga besar PA Kaimana untuk periode dan tahun-tahun selanjutnya senantiasa mencetak SDM yang unggul dan prestasi yang lebih banyak lagi. Acara kemudian diakhiri dengan foto bersama.